empat konsep kasih, ya, yang semua kita pakai kasih. Tapi biasanya kalau kita memakai kata kasih dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Barat itu eros, ya. Eros itu cinta kasih karena kita ini tertarik dengan seseorang, entah kecantikannya, entah kegantengannya, entah ke daya pikatnya dan pesonanya, ya. Dan karena kita ini lalu kita jatuh cinta. Kita jatuh cinta oleh karena kita ada syarat-syarat yang harus kita terapkan, bukan? Ya, aku mengasihi kamu biasanya karena kamu cantik. Aku mengasihi kamu karena kamu baik, ya. Karena kamu mengasihi kamu karena begitu, ya. Nah, eros itu adalah satu dorongan mengasihi karena daya pikat, daya tarik dari seseorang. Dan kalau daya pikat dan daya tariknya hilang sudah, kasih itu juga akan hilang, ya. Maka kalau kita menikah misalnya dengan menyatakan aku menerima engkau sebagai istriku dan aku akan memberi eros kepada kamu, janjinya akan begini: selama kamu sehat, aku mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu sakit, ya saya pikir-pikir dulu. Kalau ada yang lain yang lebih sehat dan mau dengan saya, mungkin kamu saya tinggal. Itu eros, kan? Ya, aku menerima engkau sebagai istriku selama engkau kaya. Kalau engkau miskin, ya saya pikir-pikir lagi, ya, begitu. Ya, itu eros. Eros selalu memberikan kualifikasi, ya, kepada kita. Ada syaratnya, ada sesuatu yang kita harapkan, bukan? Selama itu masih ada kita, dan biasanya bercabang. Kalau ada yang lebih baik lagi, saudara akan berakhir lagi, ya. Tapi ada juga kasih yang lain yang disebut dengan kasih yang namanya filia. Filia itu tidak terutama daya tarik, tetapi kita tertarik karena dia itu mempunyai kasih persaudaraan dengan kita, ya. Oh, kenapa orang ini kok mau nikah dengan orang? Kan saya pernah ketemu orang cantik tapi suaminya jelek sekali, ya. Tapi mereka senang bukan karena wajah dan tapi karena dia bisa mengerti saya, dia bisa memahami saya, ya. Saya merasa aman dengan dia, saya dilindungi, saya ngomong A, dia mengerti, memahami. Beda dengan dulu pacarnya sama gantengnya, tapi ngomong A di bawah B, gak pernah saling mengerti, memahami. Jadi cinta kasih ini biasanya muncul karena saling mengerti, saling memahami. Tapi ini juga bersyarat dengan pilihan, ya. Aku mau jadi suamimu terus selama kamu bisa mengerti aku. Kalau kamu sudah gak bisa ngerti aku cari laki-laki lain yang bisa memahami aku, kan begitu, ya. Selalu ada syaratnya, bukan, ya. Nah, kasih yang ketiga itu kasih yang namanya jadi ada eros, ada filia, ada storge, ya. Storge itu selama seperti cinta kasih karena kita ini bisa bekerja sama, ya. Cocok. Banyak perceraian nggak terjadi karena apa alasannya? Nggak cocok. Nah, itu. Jadi kalau dia nikah, selama kita bisa cocok, kita terus jadi suami istri. Kalau sudah nggak ada pengertian satu dengan yang lain, itu berarti tidak ada kasih, storge lagi. Nah, ini kebanyakan dunia seperti itu, kan, ya. Saya kawin dengan kamu, ya, karena kita bisa saling pengertian, gitu. Tapi apa kita sungguh suami istri saling ngerti terus? Itu kok cocok, gitu. Om sama tante sudah tua pun juga bisa beda pendapat, ya. Ya, mungkin yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, ya. Tidak selalu cocok itu. Storge itu sesuatu yang idealis, begitu. Kenyataannya ada banyak juga tidak cocokkan, bukan, ya. Makanya kita sering juga begitu. Nah, kalau sudah begitu orang ke pengadilan agama, kenapa mau cerai? Tidak ada kecocokan lagi.
Kan begitu ya kan, satu dengan yang lainnya. Tetapi pernikahan Kristen kan tidak begitu. Nah, kasih ya yang kita sebut di sini adalah agape. Ya, ini berbeda dengan semuanya itu. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, artinya kasih yang justru mau berusaha untuk membawa kebaikan buat orang lain. Meskipun kamu ini dulu ganteng, tapi karena kamu kecelakaan, mukamu dibakar api sehingga sekarang wajahmu seperti monster, ya. Tetapi aku tetap mengasihi kamu, ya. Komitmen, dedikasi, kesetiaan, ya, tidak memberikan syarat, mau berkorban kepada orang lain. Nah, kalau kita kasih kepada Tuhan karena yang lain-lain, ada banyak. Tuhan, aku mau melayani kamu, kalau kamu kasih aku kerjaan, gitu kan ya. Nah, ada doa seperti itu. Tuhan, kalau saya dikasih begini, saya akan begini. Itu belum agape, itu masih pakai syarat. Saya akan ngasih kamu Tuhan kalau saya dijadikan putri yang cantik. Kalau sekarang saya nggak cantik seperti ini, untuk apa saya ya? Nah itu orang. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan itu memang yang saya memberikan dedikasi saya, komitmen saya.